Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بنية الشفاء والصحة والعافية السلامة مع التوفيق والهداية وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه من غير تعب ولا نصب ولا مشقة إنك على كل شيء قدير. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجرين الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى روح الشيخ قدر الجلالي ثم إلى روح هي صف النظام ثم إلى روح هي عبد الله الشافعي ثم إلى روح هي عبد الراشد عبد الله الشافعي ثم إلى روح أبي محمد بن ألوي الحميد ثم إلى روح أستاذ حسين بن شفيع الدين ثم إلى روح أستاذ نجيب الرحمن بن هجي أحمد شرف وأصولهم وفروعهم وسائر الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن له حق علينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح هجي صالح بن هجي واسن ثم إلى روح هجي مرتب بن هجي صالح ثم إلى روح هجي مرتب بن هجي صالح ثم إلى روح هجي مرتب بن هجي صالح ثم إلى أرواح أهل جميع الحاضرين ثم إلى أرواح أهل المسجد نور الهداية أن الله يتبشر بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjaj, tokoh masyarakat PKM Masjid Nurul Hidayah, terkhusus orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali
Haji Gunawan, Haji Ibrahim, Bapak Ahmad Yahya, Bapak Haji Syuhada, Imam Salat Subuh kita sampai dengan Ramadan insyaallah, Bapak Ustaz Hussein Fauzi, Bapak Ustaz Amin Setiawan, Bapak Haji Abdul Aziz, Haji Zain Al-Munawar, Bapak Haji Rojali, Haji Warsono, Haji Bakhtiar, Ustaz Ayatullah dan seluruh jamaah. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat subuh yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Nasaihul Ibad. Kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan tafsir dari Zahar al-Fasadu fil Barri wal Bahr. Tafsir dari yang disampaikan oleh sahabat Nabi Abu Bakar, di mana beliau mengatakan al-barru wal lisan. Dan kita sudah membahas berkaitan dengan lisan, terutama bahaya-bahaya yang disebabkan oleh lidah kita, di antaranya fitnah, dan juga kemarin sudah kita bahas mengenai namimah. Kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahaya lidah itu ada 20. Ada 20. Kita bahas satu persatu selesai Ramadan. Nah, kebagian kita bahas satu persatu 20 bahasan selesai Ramadan. Makanya ini bahasannya kita batasi. Kita ambil dari ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11 sampai 12. Di ayat tersebut ada beberapa pergaulan, larangan-larangan yang Allah sampaikan kepada kita dalam hal pergaulan, terutama yang berkaitan dengan lidah kita. Karena lidah kita ini bisa menyebabkan kita masuk surga, bisa juga menyebabkan kita cemplung ke dalam neraka. Bahkan orang yang sudah mati syahid pun, jika dia punya permasalahan dengan hamba, dengan orang lain, tidak serta-merta dia masuk surga. Harus selesaikan dulu permasalahan dia dengan orang tersebut. Makanya sebelum kita masuk kubur, selesaikan masalah kita dengan orang yang punya masalah dengan kita. Makanya ketika orang mau disolatkan, itu ada salah seorang pemilih akan berkata, kalau jenazah punya sangkut paut satu utang, hubungi keluarganya. Tapi dihubungi keluarganya belum tentu dibayar. Ya, hubungin dulu, ya kan? Nah, belum tentu dibayar, karena mesti ada bukti-bukti dulu. Yang kedua, jika almarhumah ini punya dosa, punya salah baik sengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Dan orang yang kuliah subuh, baik kuliah subuh di Sabtu, kuliah subuh di Jumat, kemarin udah berikrar tuh, benar nggak? Dipimpin oleh guru kita, Muallim Haji Tabrani, mengikhlaskan kesalahannya, meredokkan kesalahannya, baik kalau seandainya dia menghina atau gibain, jadi udah bebas. Nah sekarang buat lagi dah. Begitu biasanya kalau udah bebas, buat lagi. Apa yang Allah peringatkan sama kita? Dalam surat Al-Hujurat ayat 11, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu. Ini yang ditekankan orang-orang beriman. Artinya orang-orang yang percaya bahwa Allah itu ada, dan orang-orang yang percaya bahwa kelak di akhirat
akan ada pertanggungjawaban dari apa yang kita lakukan. Karena itu hati-hatilah. La yaskhar qaumun min qaum. Jangan sekali-kali mengolok-olok, mencela. Siapa yang dicela? Orang lain. Asa ayakunu khairan minhum. Karena boleh jadi orang yang kita hina, orang yang kita cela, orang yang kita olok-olok itu lebih baik dari kita. Kalau kita kan ini mulut kita emang nggak bisa diem. Ya, ini di sekolah saya menangani kasus. Ada anak perempuan sama anak laki berantem. Berantemnya cuma saling mencela. Lalu saya tanya perempuan, kamu masalahnya apa? Itu Pak, dia ngatain saya. Ngatain apa? Saya dibilang sumping. Yang laki bilang, lah emang sumping Pak. Makanya saya bilang nggak sumping. Terus kamu kenapa ngatain dia? Tapi saya dikatain hitam. Yang perempuan bilang, lah emang hitam dia Pak. Masih saya bilang putih. Nah, jadi mencela-celaan. Yang laki bilang sumping, yang perempuan bilang hitam. Kondisinya benar-benar emang begitu. Terus saya bilang, ya udah, saling memaafkan. Enggak, dia duluan, kamu yang laki duluan. Orang dia duluan yang ngatain. Nah, terus saya bilang aja, saya punya tetangga yang dulunya SMP kayak kamu, saling hina, menghina, ngata-ngatain. Udah gede jadi suami istri. Ini saya khawatir ntar gede kamu jadi suami istri nih. Kalau nggak saling maaf, oh nggak mau Pak. Gitu. Ya udah, saya minta maaf. Ternyata mereka nggak mau jadi suami istri. Gitu. Itu awalnya apa? Saling menghina. Dan terkadang kita ini nggak ngeluarin ucapan, tapi hati kita ngomong, ini orang jelek hati, tapi belum ucap. Kalau kita ngomong begitu, Allah sama kita nggak ngebalas, belum ngebalas gitu kan, nggak langsung ngebalas. Tapi kalau yang melakukan orang saleh, orang yang dekat sama Allah, para wali, bisa jadi nabi, dia menghina makhluk Allah saja, itu sudah Allah tegur. Kalau ada orang yang sudah merasakan ibadah haji, mungkin kalau menghina dalam hati saja, itu sudah ada akibatnya di sana ya. Nah kalau di sini mau belum. Tapi kalau para nabi terdetak dalam hatinya saja mengomentari makhluk Allah, entah itu binatang, maka langsung ditegur. Dalam kitab Mukhasyatul Qulub, pernah Nabi Daud alaihissalam melihat seekor cacing. Cacing gede kecil. Ya. Cacing merah. Kemudian dia bilang dalam hatinya, mengapa Allah menciptakan cacing? Manfaatnya apa? Dalam hati cuma bilang gitu. Manfaatnya apa ini cacing? Dengan izin Allah, itu cacing ngomong, ya Nabi Allah, di pagi hari Allah memerintahkan, mengilhamkan kepadaku untuk membaca kalimat Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 1000 kali. Cacing, Pak, cacing baca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 1000 kali. Kalau kita 2000 kali, 2000 kali, hitung duit 2000 gitu. Cacing. Lalu Allah menghilangkan kepadaku di waktu malam hari untuk membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam 1000 kali. Kalau Bang Hasan sholatnya 300 ya, 300 katanya ya. Oh sekarang bulan Ramadan turun kali ya, 100 saja katanya ya. Karena yang lainnya dipakai buat baca Al-Quran gitu. Ya. Itu binatang. Lalu binatang itu bilang, itu yang Allah ilhamkan kepada. Lalu
apa manfaatnya engkau diciptakan Allah untukku? Langsung ditegur sama binatang tersebut. Lalu Nabi Allah Daud alaihissalam menangis dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah lagi dalam kitab Qawaidul Mukhtar, Allah ini ucapan Nabi Nuh alaihissalam mengucap, dia melihat seekor anjing yang matanya 4. Anjing matanya berapa? 2. Nah, kalau seandainya dia lagi kencing, kakinya ada berapa? Ya 4 juga lah. Mau kencing, mau kanan kiri, mau duduk, ya enggak? Ada berapa kakinya? 4 atau kakinya? Matanya 4, kan enggak lazim matanya 4. Lalu dia bilang, ini anjing jelek banget. Anjing jelek banget. Dengan izin Allah tuh anjing ngomong, ya Nabi Allah Nuh alaihissalam, kalau urusan penciptaan diserahkan kepadaku, maka aku tidak akan membuat diriku menjadi anjing. Karena urusan penciptaan bukan urusan anjing, juga bukan urusan kita. Kita diciptakan ganteng, urusan Allah. Diciptakan cantik, urusan Allah. Diciptakan kakinya 2, urusan Allah. Diciptakan kakinya 3, urusan Allah. Matanya 5, urusan Allah. Urusan penciptaan bukan urusan kuat ya. Kalau seandainya urusan penciptaan diserahkan kepadaku, maka aku tidak akan menciptakan diriku jadi anjing. Tapi urusan penciptaan itu adalah urusan zat yang tidak punya aib dalam penciptaannya. Zat yang tidak punya aib dalam penciptaannya. Nabi Nuh alaihissalam langsung tobat, langsung nangis, langsung mohon ampun kepada Allah. Kalau kita, ya, misalnya ke pasar, lihat misalnya orang belanja daging, ya, beli ayam, begitu lihat ayam harganya berapa nih? 80.000, 80.000. Dalam kecil gitu, ceking begitu tanya, jelek banget. Nah, langsung dibalas dengan ayam. Agak, karena kita bukan orang yang dekat dengan Allah. Kalau Allah bisa ngomong, ayam yang mati bisa ngomong. Karena itulah, maka mulut kita ini kita jaga. Sama makhluk Allah seperti binatang saja tidak boleh kita hina. Apalagi sama makhluk Allah yang bernama manusia. Nabi Isa alaihissalam suatu ketika pernah berjalan bersama muridnya kaum Hawariyun, yang di situ ada bangkai anjing. Lalu murid-muridnya menatap hidungnya sambil berkata, sungguh bau sekali bangkai anjing. Tapi Nabi Isa berkata, sungguh putih sekali gigi anjing ini. Seolah-olah Nabi Isa ingin mengatakan, jangan menghina makhluk Allah walaupun sudah mati. Pujilah walaupun hanya sedikit yang ada kebaikannya. Itu binatang, apalagi manusia. Karena itulah kita sesama muslim, sama manusia, hindari diri kita untuk mencela orang lain, menghina orang lain. Nabi Muhammad SAW dalam suatu hadis berkata, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr. Menghina orang muslim dosa besar. Membunuhnya bisa membuat kita jadi kafir. Dalam satu hadis yang disebutkan, hasbi mri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslim. Cukuplah orang muslim itu dikatakan buruk, jelek akhlaknya jika dia menghina orang muslim lain. Makanya hati-hati, apalagi di bulan Ramadan, kita mesti jaga lidah kita. Lebih baik kita tidur daripada ngomongin orang. Karena ada omongan gitu, tidurnya orang puasa itu ibadah. Habis subuh tidur, bangun lagi zuhur, habis zuhur tidur, bangun lagi asar, habis asar tidur, bangun lagi maghrib, habis maghrib sholat tarawih. Pantesan aja kuat. Kenapa? Karena puasanya tidur mulu. Kenapa sih tidur mulu? Karena
Karena tidurnya orang berpuasa ibadah. Kalau tidurnya ibadah, apalagi meleknya. Kalau tidurnya ibadah, apalagi meleknya. Kalau ibu-ibu misalnya, waktu melek dia apa? Main perahu, nyetrika, sambil berselawat, pahalanya banyak. Begitu juga masak sebelum sahur tadi, ngasih makan suami, istri, anak, pahalanya tak terhingga. Bagaimana pahalanya orang tahajud? Ada orang tahajud, ini laki-laki yang begini, bininya masak, kitanya tahajud. Kemudian mana pahalanya begini yang masak? Kalau tahajud buat diri kita sendiri, kalau masak buat siapa? Buat orang lain. Jadi jangan diremehkan ngasih makan anak, ngasih makan suami untuk bersahur ataupun berbuka puasa, paham bisa. Jadi manfaatkan Ramadan ini untuk banyak-banyak menggunakan lidah kita dalam hal-hal kebaikan. Contohnya baca Quran, zikir, apa lagi kan? Kalau ada kita sedang ngobrol-ngobrol, di situ misalnya menghina orang, tinggalin aja, maaf, ayo dulu. Kenapa bisa mengurangi pahala? Yang kedua, la yasfar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum, wala nisa'un min nisa'in asa an yakuna khairan minhum, wala talmizu anfusakum. Jangan engkau mencela, menghina dirimu sendiri. Jangan caci maki diri sendiri. Ada nggak orang yang maki diri sendiri? Ada nggak orang yang mencaci diri sendiri? Ada. Bagaimana caranya? Dia hina orang lain menghina kita. Kalau kita nggak menghina orang lain, maka orang lain nggak akan menghina kita. Maka kata Nabi, jangan pernah mencela orang tuamu, jangan pernah menghina orang tuamu. Sahabat nanya, emang ada orang menghina orang tuanya? Ada. Bagaimana caranya? Kau hina orang tua orang lain akan menghina orang tuamu. Jadi kalau kita tidak menghina orang lain, insya Allah kita pun tidak dihina orang-orang lain. Kalau kita tidak menjelekan, mencela orang lain, insya Allah orang lain nggak akan mencela diri kita. Karena itu jaga lagi lidah kita. Yang ketiga, la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Yang ketiga, jangan memanggil orang lain dengan laqab-laqab, dengan gelar-gelar yang jelek, gelar-gelar yang membuat dia terhina. Lihat orang tubuhnya kurus, panggil si ceking. Lihat orang tubuhnya warnanya hitam, panggil si hitam. Lihat orang yang tubuhnya besar, panggil raksasa. Macam-macam yang kita beli gelar di sini. Apalagi kalau sudah mencap orang, ya fasik, ya kafir, ya munafik. Wah, itu bahaya itu. Itu panggilan-panggilan yang bahaya. Dan terkadang orang kita panggil itu ada yang senang kita panggil dengan lakop-lakop atau gelar-gelar yang menunjukkan satu keistimewaannya. Ada orang dipanggil misalnya tukang makan. Nah, panggilannya apa untuk orang yang suka makan? Tahu gembul gitu. Nah, kira-kira orang yang dipanggil gembul mau atau kagak? Gitu. Gua anak saya masih kecil mah ini gembul, saya panggil gendut. Tahu dia suka atau kagak? Gitu. Ada orang misalnya, ya, orang yang dermawan kita panggil dermawan. Mungkin dia senang ya. Gitu. Lebih baik kita panggil seperti itu aja daripada kita panggil menghina orang. Gitu. Ada orang yang pengen dipanggil memang begitu, sesuai dengan pekerjaannya. Tukang kayu kita panggil, hai tukang kayu, hai tukang mebel. Kalau dia senang, nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak senang, jangan panggil dengan kalimat-kalimat itu. Contoh misalnya di luar, hey Marbot. Kalau dia senang dipanggil begitu, kita panggil. Tapi kalau dia nggak senang, jangan panggil.
dengan pekerjaan seperti itu. Yang keempat, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang beriman, jauhilah berprasangka buruk. Karena kebanyakan prasangka itu dosa. Berhusnuzonlah kepada orang. Karena dalam husnuzon itu bisa kita mengambil manfaat. Ada riwayat kisah yang sangat menarik dalam kitab Nawadir, di mana orang berprasangka baik terhadap seseorang bisa menyembuhkan anaknya yang sakit. Dan itu akan kita bahas besok. Karena udah lewat tuh, ya. Kita akan bahas besok kisah orang yang berprasangka baik yang bisa menyembuhkan anaknya yang sakit. Ya, kalau mau cari-cari silakan di kitab Nawadir. Itu kitab tentang kisah-kisah zaman dulu, kisah-kisah yang langka, ya, sangat langka sekali. Bahkan yang aneh-aneh ada kisah di situ. Ya, insya Allah salah satunya akan kita bahas besok di hari Selasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri, mau mengoreksi diri saya sendiri, menghisap diri saya sendiri, dan jamaah pada umumnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman wa shukna rahman. Allahumma qina bi'ilmi wa karimna bi'ilmi wa akrimna bittaqwa wa jannana bi'afiyah. Allahumma hasibna bikadana bi umuri kulliha wa jirna min dunya wa sabil akhirah. Allahumma qina bihudaka lana mimma yusharibu fika wa la tu'alina wa liyan siwa wa la taj'alna mimman khalaqa amran wa aswa. Wa hasbuna Allah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.